Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota saya sendiri Emma Ayuwanti dan teman saya Farid Ahmada Kahfi. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai sejarah hadis pada masa permulaan, yaitu pada masa Nabi. Dalam presentasi ini terdapat 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu hadis pada masa Rasulullah SAW. Yang kedua, pengajaran hadis oleh Rasul. Dan yang ketiga adalah penerimaan hadis oleh para sahabat. Yang pertama, hadis pada masa Rasulullah SAW. Hadis pada masa Rasulullah SAW, semenjak zaman jahiliyah, para sahabat Rasul biasa menghafal nasab atau garis keturunan sampai nenek moyang mereka, riwayat-riwayat tentang kejadian yang mereka alami, dan bahkan mereka pun hafal syair-syair dan kitabah-kitabah yang pernah diucapkan. Para sahabat telah mengetahui bahwa di samping wahyu dari Allah atau Al-Quran, sebagai pedoman ajaran Islam yang utama, juga ada pedoman ajaran Islam berikutnya yang juga menjadi tuntunan dan tolak ukur kehidupan mereka, yaitu hadis Nabi. Di samping itu, ayat-ayat Al-Quran sendiri banyak memerintahkan umat Islam untuk mentaati dan mengikuti Rasul, sampai kepada segala pola perilaku kesehariannya. Karena Rasul adalah orang yang benar-benar mempunyai akhlak yang luhur dan menjadi suri tauladan umatnya. Oleh karena itulah, maka kabilah-kabilah yang bertempat tinggal jauh dari Madinah selalu mengutus salah seorang anggotanya pergi mendatangi majelis Nabi untuk mempelajari ajaran-ajaran Islam. Untuk kemudian setelah pulang kembali ke kabilahnya masing-masing, mereka dapat mengajarkannya ke anggota kabilahnya. Jadi, dari sini dapat dilihat bahwa para sahabat semenjak awal telah memperhatikan benar segala ucapan, perbuatan, dan segala perilaku Rasul SAW. Karena memang mereka mengetahui bahwa segala apa yang dilakukan oleh Rasul adalah menjadi sumber ajaran Islam. Dan dengan kelebihan daya hafalan yang dimiliki para sahabat dan usaha mereka dalam mencari dan menggali ajaran Islam dari Rasul inilah, sehingga umat Islam sampai saat ini menjadi satu-satunya umat yang senantiasa menjaga kemurnian kitab Allah dan hasil Rasulnya, yang dijadikan sebagai pedoman hidup. Kemudian yang kedua adalah pengajaran hadis oleh Rasul. Pengajaran hadis oleh Rasul. Sebagai suri tauladan yang baik, Rasul juga selalu mempraktekkan ajaran-ajaran Islam di hadapan para sahabatnya. Dan begitu pula para sahabat langsung mempraktekkan apa yang diperolehnya dari Rasul. Hal ini merupakan cara pengajaran yang paling baik karena bisa langsung dihayati dan tertanam dalam jiwa. Di samping para sahabat laki-laki, Rasul pun mengajar para sahabat wanita pada waktu-waktu tertentu secara tersendiri. Sebagaimana diriwayatkan bahwa sekelompok wanita datang kepada Rasul dan memohon supaya mereka diajar secara terpisah dari laki-laki. Maka Rasul pun mengabulkannya. Nah, dalam menyampaikan hadis kepada para sahabatnya, menurut Muhammad Mustafa Azami, Rasul menggunakan 3 cara, yaitu yang pertama, menyampaikan hadis dengan kata-kata, yang kedua, menyampaikan hadis melalui media tertulis, atau Rasul mendiktikan kepada sahabat yang pandai menulis. Dan yang ketiga adalah menyampaikan hadis dengan praktek secara langsung. Dan yang pokok bahasan yang terakhir adalah penerimaan hadis oleh para sahabat. Penerimaan hadis oleh para sahabat. Cara para sahabat dalam menerima hadis Rasul pun berbeda-beda. Kadangkala dengan cara satu, yaitu berhadapan secara langsung dengan Rasul atau musyafahah. Kadangkala dengan cara dua, menyaksikan atau musyahadah, perbuatan atau takrir Rasul,
dan kadangkala hanya dengan cara yang ketiga, yaitu mendengar dari sahabat lain yang mengetahui secara langsung dari Rasul. Karena sebagaimana telah dikemukakan, tidak semua sahabat dapat menghadiri majelis Rasul karena kesibukannya masing-masing. Adapun pegangan para sahabat dalam menerima hadis dari Rasul adalah dengan kekuatan hafalan mereka. Hal ini karena para sahabat yang pandai menulis sangat sedikit jumlahnya. Kemudian, Muhammad Ajaj Al-Khatib menyatakan bahwa para sahabat memperoleh hadis dari Rasul sekurangnya dengan 4 macam cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dari majelis-majelis Rasul. Yang kedua, kejadian-kejadian yang dialami oleh Rasul sendiri. Dan yang ketiga, kejadian-kejadian yang dialami oleh para sahabat. Dan yang terakhir, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Rasul yang disaksikan oleh para sahabat. Demikian presentasi dengan pokok bahasan yang telah disampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.